Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat kan? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar. Amin. Pada hari ini kita akan belajar di materi pembelajaran 5, yaitu meliputi muatan bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Di pembelajaran 5, di subtema 3, tema 2, tentang menyayangi tumbuhan. Mari kita ke materi yang pertama, bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5. Materi saat ini masih seputar wawancara ya nak. Pada materi sebelumnya kalian sudah belajar dan melakukan wawancara baik terhadap orang tua maupun tetangga. Nah, pada pembelajaran kali ini kalian akan belajar mengenai cara menyampaikan hasil wawancara yang sudah kalian lakukan. Sebelum melakukan wawancara terhadap narasumber, yang perlu disiapkan adalah yang pertama, mulailah dari diri kita dengan mulai berpakaian yang baik dan sopan. Selain itu, perilaku juga harus sopan. Kemudian, hadir tepat waktu sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Selanjutnya, yang paling penting adalah daftar pertanyaan yang harus disiapkan sebelumnya dengan memenuhi unsur 5W dan 1H yang sudah Ustadzah jelaskan di pembelajaran sebelumnya. Silahkan kalian pelajari kembali. Setelah melakukan wawancara, selanjutnya adalah menyampaikan hasil wawancara tersebut. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, tuliskan hal-hal yang penting yang disampaikan narasumber ke dalam kalimat yang baik. Yang kedua, urutkan kalimat-kalimat tersebut hingga menunjukkan urutan gagasan-gagasan narasumber. Selanjutnya yang ketiga adalah sampaikan gagasan yang telah disampaikan oleh narasumber. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, maka hasil wawancara akan mudah diterima dengan baik dan dipahami oleh penerima informasi. Materi selanjutnya adalah PPKN KD 3.3 dan 4.3. Peran dan tugas anggota keluarga. Di dalam sebuah keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua, terdapat peran-peran yang berbeda-beda. Kita harus saling bekerja sama dan saling menghargai peran masing-masing. Keluarga sendiri memiliki peran dan fungsi yang bisa kita gunakan sebagai tempat berbagi kasih satu sama lainnya, seperti tempat mengobrol, bersantai, dan menyelesaikan masalah. Ayah dan ibu selaku orang tua juga memiliki peran yang berbeda-beda. Ayah sebagai kepala keluarga berperan untuk mencari nafkah, mensejahterakan keluarga. Ayah memiliki tanggung jawab yang tinggi. Semua tanggung jawab berada di pundak ayah. Tidak hanya ayah, ibu pun juga memiliki tanggung jawab walaupun tidak seberat ayah. Namun, kita tidak boleh meremehkan seorang ibu, sebab ibulah yang melahirkan kita dengan penuh perjuangan yang luar biasa berat. Bahkan perjuangan sebelum kelahiran kita selama 9 bulan. Selain itu, tugas ibu berlanjut hingga kita dewasa, seperti memasak, menyapu, mencuci, dan memastikan anggota keluarganya nyaman di rumah. Ibu juga berperan penting dalam mendidik anak-anaknya.
Dimulai saat anak masih kecil, dimandikan, belajar saat sekolah, dan sebagainya. Kemudian, peran seorang anak yaitu merupakan anggota keluarga. Dalam sebuah keluarga, tugas utama anak adalah belajar. Namun, ada tugas lainnya seperti membantu orang tua, membantu bersih-bersih, membantu memasak dengan ibu, dan banyak lagi, termasuk membereskan rumah dan lingkungan sekitar agar tetap dalam kondisi rapi dan bersih. Sekarang, tuliskan pengalaman kalian di buku tulis ketika kalian membantu orang tua kalian. Selanjutnya kita memasuki materi Matematika KD 3.2 dan 4.2. Mari membuat garis bilangan untuk mengetahui hasil penjumlahan 9 ditambah 6, 5 ditambah 7, dan 8 ditambah 9. Kita mulai dari penjumlahan 9 ditambah 6. Buatlah garis lurus dan berikan tanda serta angka-angkanya. Buatlah lengkungan pertama yang menunjukkan angka 9. Selanjutnya, buatlah garis lengkungan yang kedua dimulai dari angka 9 sampai hitungan ke-6 tanda pembatas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya, buatlah garis lengkungan ketiga dengan menghubungkan garis lengkungan yang pertama dan garis lengkungan yang kedua. Seperti inilah hasil akhirnya, yaitu 9 ditambah 6 sama dengan 15. Selanjutnya, 5 ditambah 7. Buatlah garis bilangan seperti ini. Buatlah lengkungan yang pertama yang menunjukkan angka 5. Selanjutnya ditambah 7 dengan garis lengkungan seperti ini. Dimulai dari angka 5, hitunglah sampai angka 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu, buatlah lengkungan yang ketiga seperti ini dengan menggabungkan garis lengkungan yang pertama dan garis lengkungan yang kedua seperti ini. Nah, seperti inilah hasil akhirnya. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Pertanyaan terakhir, 8 ditambah 9. Langsung saja buatlah garis bilangan seperti ini. Buatlah lengkungan pertama mulai dari 0 hitung sampai angka 8. Selanjutnya dari angka 8 hitunglah tanda pembatas sampai hitungan 9. Untuk membuat garis lengkungan yang kedua, titik akhir berada di angka 17. Artinya 8 ditambah 9 sama dengan 17. Terakhir, tinggal memberikan garis lengkungan yang ketiga. Nah anak-anak, cukup mudah kan? Alhamdulillah pembelajaran 5 sudah selesai. Semoga kalian paham. Selalu rajin membaca dan belajar di rumah ya. Sampai jumpa di pembelajaran 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.